yang parahnya gue pernah sampai ditodong benda tajam lah gitu. Itu di tahun 2020. Sama siapa? Sama bokap gue. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nandir, balik lagi ke Nandir Podcast. Gue Rira. Di podcast ini kita akan mendengarkan pengalaman kesepian, lost point, dan cara mereka melewatinya. Langsung aja kita sambut gak sih narasumber hari ini. Langsung aja Kim. Halo Kim. Hai. Apa kabar? Baik. Rira apa kabar? Baik dong. Baik. Gimana nih? Udah mau siap belum nih? Siap, Ngobrol-ngobrol. harus disiap-siapin. Harus. Oke, mungkin ada beberapa sobat Nadir yang belum tahu Kim siapa. Boleh nggak nih perkenalin diri dulu? Hai guys, Sobat Nadir yang udah subscribe. Kalau yang gak subscribe gue gak halo ya. Ya harus subscribe dulu kan? Iya, betul, harus betul. subscribe dulu, Jangan lupa, benar. guys. Jangan lupa subscribe guys. dulu, oke? Nama gue Kirsten Kimberly, tapi gue biasa dipanggil Kim. Gue usianya 20 tahun. Kesibukan gue masih jadi mahasiswa semester 4 dari ilmu komunikasi. Udah gitu doang. Gimana tuh? Apa tuh? Ilkom. Yoi. Asik. Gimana awalnya bisa jadi anak Ilkom nih? Gue tuh sebenarnya ketolak ya dari berbagai macam jurusan gitu. Terus akhirnya gue milih opsi terakhir di Ilkom. Padahal gue anaknya introvert parah. Gue introvert parah. Tapi gue malah milihnya Ilkom gitu. Tapi selama lo kuliah ini kesulitannya apa aja sebagai anak komunikasi? Karena gue se-introvert itu, jadi lumayan agak susah ya kalau misalkan ada praktek-praktek ilmu komunikasi, terus gue harus ngomong panjang lebar, itu susah banget. Tapi apa gue belajar. Kalau dari lo sendiri kira-kira nih happy nggak sih jadi anak komunikasi? Happy-nya kayak gimana? Maksudnya kapannya gitu? Happy, harus happy dong. Karena kan nanti ilmu yang gue dapetin itu kan pasti kepake juga, ya gak? Betul. Oke Kim, kita langsung aja gak sih masuk ke topiknya. By the way sorry, aku lupa nanya nih. Apa tuh? Asik. Kan tadi kita udah nanya nih, kamu anak Ilkom. Nah, hobi kamu nih apa? Hobi, waduh susah ya. Gue dari kecil sukanya nulis sih. Dari gue SD gue suka nulis-nulis gitu, tapi gak pernah gue seriusin. Jadi paling cuma ada di laptop, ada di tab gue jadiin draft. Tapi gue suka nulis. Kalau boleh tahu nulisnya tentang apa aja tuh? Biasanya tentang kesedihan gue, lowest point gue, titik terendah gue gitu. Nah, ini sesuai topik kita banget ya. Lowest point, titik terendah. Oh, seru dong. Iya. Tapi gue mau nanya dulu dong. Apa? Kalau menurut lo, kesepian itu apa? Kesepian. Gue sendiri ngerasa kesepian itu tuh kalau misalkan gue dikelilingin sama banyak orang, tapi guenya nggak ngerasa ada orang di sebelah gue gitu. Jadi kayak bener-bener kosong aja gitu, hati gue kosong, gue ngerasa nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngerti, kayak gitu-gitu. Gue ngerasa kesepiannya di situ sih. Dari pengalaman lo? Dari pengalaman gue banyak sih. Gue tuh kan sebenarnya terlahir sebagai anak bungsu ya. Kan biasanya tuh orang-orang tuh punya stigma atau asumsi anak bungsu itu tuh paling disayang gitu kan, paling dimanja gitu-gitu. Terus sebenarnya enggak guys. Gue tuh biasa aja gitu. Jadi ada nyokap, ada bokap, ada abang gue, tapi ya udah gue lebih senang sendiri di kamar gitu-gitu. Tapi apakah sendirian lo di kamar itu karena lo introvert? Atau mungkin ada sesuatu yang ganjel mungkin? Awalnya iya, gue mikir karena gue introvert. Tapi lama-kelamaan gue tuh sempat mikir kalau abang gue tuh sering di nomor satukan gitu loh. Jadi kayak abang gue yang lebih sering ditanya kabarnya gimana, ada kesibukan apa dan segala macam. Abang gue yang lebih sering dibangga-banggain gitu. Terus akhirnya gue jadi kayak, ngapain ya gue harus ngumpul sama keluarga gue di tengah-tengah gitu. Nah akhirnya yaudah gue masuk aja ke kamar, gue nonton sendiri, gue nangis sendiri gitu. Nangis dong. Alasan nangisnya itu apa? Alasan nangisnya mungkin karena nggak ngerasa ada orang yang ngerti kali ya. Jadi kayak, aduh gue kenapa ya gue sendiri banget, kenapa ya gue tuh harus
ngerasain nggak ditanya, gue nggak diapresiasi, gue nggak dibangga-banggain, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya gue overwhelmed sendiri, terus akhirnya jadi nangis. Sendiri ya, berarti relevan banget sama kesepian kan. Ya, betul. Nah kan tadi gue kayak nanya lebih ke definisi dan pengalaman lo ya. Tapi itu sepersekian detik, persekian sedikit lah ya dari pengalaman yang pernah lo lakuin. Tapi kalau pada saat lo posisi sendiri di kamar itu, perasaan itu gimana sih? Sedihnya itu seperti apa? Gue yang paling parah kali ya. Yang paling parah itu 2021. Gue pernah sampai bener-bener sehancur itu. Terus gue nenggak beberapa obat jadi satu, terus gue tenggak aja gitu karena gue udah ngerasa bener-bener aduh ngapain ya gue sebenarnya di sini gitu. Terus gak bisa cerita ke siapa-siapa. Jadi perasaan gue lebih ke bingung, terus gue ngerasa capek juga, gue ngerasa kecewa juga gitu. Ya paling itu sih yang paling parahnya itu di 2021 itu. Tapi kalau misalkan putus asa, berarti pernah? Putus asa sering sih, baru-baru ini juga gue putus asa kok. Sorry, kalau misalkan ini agak ini sih ya. Coba kalau boleh nggak sih diceritain sedikit gimana sih lo ngalamin pada saat itu putus asanya? Jadi gue itu terlahir dari satu keluarga yang bisa dibilang tuh udah punya satu masalah kompleks jauh dari sebelum gue lahir gitu. Jadi bokap gue itu seorang pecandu alkohol. Nah, pecandu alkoholnya itu tuh udah bisa dibilang di tahap yang parah gitu. Karena bisa melukai nyokap gue, melukai abang gue, melukai gue, udah sampai melibatkan polisi, melibatkan rehab dan segala macam gitu. Dan udah banyak lah kelakuan bokap gue yang lumayan agak menyakiti hati gue gitu. Dan posisinya gue itu tuh lumayan dekat sama bokap gue. Jadi kalau misalkan dibandingin sama nyokap, sama abang gue tuh paling dekat sama bokap gue gitu. Karena gue bisa curhat sama bokap gue tentang apa aja, gue bisa minta support sama bokap gue tentang apa aja. Dan gue gak ngerasa dijudge, gue gak pernah ngerasa dikecilkan gitu sama bokap gue. Bokap gue bener-bener sesayang itu sama gue. Tapi karena bokap gue seorang pecandu itulah, jadi ada beberapa hal yang mungkin di luar kontrol dia, akhirnya jadi nyakitin gue. Dan di situ tuh gue ngerasa lumayan agak putus asa ya, karena kalau misalkan gue lagi pengen curhat, gue lagi butuh seseorang ngobrol, gue butuh banget dorongan, atau gue butuh banget support gitu, dan posisi yang gak ada bokap gue itu gue putus asa banget sih. Kayak boleh gak sih di spill sedikit gitu, Apa tuh? kenapa bisa sampai putus asa itu? Karena gue udah sepercaya itu sama bokap gue kan. Nah, gue tuh orang yang susah banget naruh percaya sama orang. Kalau gue udah naruh rasa percaya sama orang, terus orangnya itu ngancurin kepercayaan gue gitu aja, itu tuh gue bakal susah banget untuk percaya lagi. Nah, kalau bokap gue ini, dia tuh sebenarnya nggak apa-apa, nggak yang jadi kayak ngancurin kepercayaan gue atau gimana-gimana, itu enggak, cuma lebih ke perlakuan dia selama dia kalau lagi di bawah pengaruh alkohol, itu tuh yang nyakitin gue banget gitu. Jadi gue ngerasa bener-bener seputus asanya itu tuh kalau misalkan bokap gue lagi nggak ada di sebelah gue, lagi nggak bisa dengerin gue, lagi nggak ada, tapi gue bener-bener butuh banget sosok bokap gue gitu. Oke, kan tadi lo bilang lo selalu nulis tentang Well's Point ya? Ya, Kalau nulis berarti banyak dong. banyak banget. Ada gak sih yang nulis cerita ini? Sebenarnya gue jujur lupa ya, saking banyak ya. Dari gue SD tuh gue nulis awalnya dari buku-buku bekas gue tulis-tulisin. Terus masuk SMP gue udah mulai nulis-nulis novel. SMA gue udah mulai nulis itu di Twitter dan segala macam gitu. Kalau misalkan gue harus nge-spill salah satunya apa, itu gue udah lupa banget saking banyaknya. Tapi semuanya tuh pasti gue tuangin di tulisan gitu. Yang paling keinget banget? Yang paling keinget banget apa ya? Ada di handphone gue nih, gue gak inget sumpah. Bener-bener. Boleh ambil. boleh dibaca dulu HP-nya. Ini gue tulis di notes sudah lumayan lama ya, kayak 2022 kali ya. Tulisannya gini: lama tak bersua, barangkali lupa. Ini abu dari segelintir perasaan rindu yang sebenarnya seluas angkasa. Itu gue tulis pas gue sama bokap gue lagi gak bisa ketemu, tapi gue posisi itu
kangen banget. Gue kayak bener-bener pengen ketemu, cuma pengen ngobrol, pengen meluk, tapi gak bisa gitu. Jadi gue tulisnya kayak gitu. Gue sok-sokan nutupin gue gak kangen, padahal gue kangen parah gitu. Tapi lo sama bokap lo sedekat apa sih? Dekat banget. Gue tuh bisa dibilang kayak punya special relationship gitu sama bokap gue, karena bokap gue tuh tipikal orang yang sayang banget sama anak perempuannya gitu. Dan gue beruntung bisa jadi anak perempuan bokap gue. Gue bisa curhat apa aja, gue bener-bener bisa seterbuka itu sama bokap gue gitu. Dan kalau gue nangis, gue ditenanginnya tuh bener-bener ditenangin banget, nggak ya jadi kayak lo ngapain nangis sih, lo lebay gitu enggak. Tapi bokap gue tuh justru malah meluk gue, malah sayang gue dan segala macam. Dan itu tuh yang sebenarnya gue butuhin gitu. Dan gue cuma bisa dapetin itu dari bokap gue. That's why gue tuh bisa dibilang deket banget sama bokap gue gitu. Oke. Balik lagi ke Lost Point nih. Ya, apa tuh? Coba dong spill sedikit lah yang bikin lo sampai bener-bener di titik terendah. Baru-baru ini sih. Iya boleh. Baru-baru ini. Jadi kenapa tuh? gue selama 20 tahun ditutup-tutupin sama nyokap gue. Akhirnya gue tahu sendiri kalau bokap gue pernah melakukan hal yang mungkin gak usah gue spill banget ya. Boleh. Tapi intinya perlakuan bokap gue itu menyakiti hati gue sebagai anak perempuan banget gitu. Karena kan gue naruh percaya banget sama bokap gue ya. Gue tuh ngelihat dia punya figur yang bener-bener kayak dia tuh good father banget gitu. Tapi pas gue dikasih tau sama nyokap gue tentang kelakuan bokap gue di kayak gue kelas 2 SD, 3 SD deh. Itu sakitnya parah sih. Gue tuh bener-bener sampai stres. Gue bener-bener, dan gue tuh gak pernah bisa nangis depan nyokap gue. Gue gak pernah mau. Akhirnya gue nangis di coffee shop. Gue di bawah turun. Terus gue ya udah nangis aja, orang-orang ngeliatin gue nangis. Terus udah gue masuk kamar, nanti ditanya sama nyokap gue kenapa gitu. Enggak, gak apa-apa gitu-gitu. Dan itu berlangsung berminggu-minggu, berhari-hari gitu. Nah, kalau boleh tahu Apa tuh? posisi pada saat lo tahu itu masalah apapun deh bokap lo itu, perasaan lo gimana? Perasaan yang bener-bener dari hati lo ya? Hancur sih. Bahkan gue sampai di titik gak mau ketemu sama bokap gue lagi. Gue kehilangan rasa percaya gue sama manusia lain. Maksudnya kayak bokap gue yang udah gue percaya aja bisa senyakitin gue itu, apalagi orang lain gitu kan. Dan gue ada di tahap mau orang lain kayak gimana ke gue, mau sebaik apapun orang lain ke gue pasti akan yang kayak enggak lah, ini cuma bohong-bohongan doang gitu. Jadi lo jatuhnya trust issues, dan gue jadi males aja sih untuk berinteraksi sama orang-orang baru lagi gitu. Gitu sih. Kecewa nggak? Kecewa. Kecewanya tuh seperti apa? Baru-baru ini gue baru ngobrol sama nyokap gue. Gue bahkan sampai bilang gue beneran udah nggak mau nikah sama siapapun, at all. Karena gue tuh ngerasa apa yang bokap gue lakuin di masa lalu, karmanya bakal datang ke gue. Mau itu sekarang, mau itu masa depan, mau itu nanti ketika gue amin-aminin aja ya, kalau misalkan gue udah ketemu jodoh yang benar-benar jodoh, terus gue nikah gitu. Gue nggak tahu karmanya akan datang tuh kapan. Tapi yang jelas tuh saking kecewanya gue sampai di tahap udah deh, gue nggak mau nikah, gue nggak mau ngasih hati gue ke laki-laki. Terus akhirnya tuh laki-laki kayak mainin seenak-enaknya aja gitu. Bener kecewa banget sih. Pada saat posisi lo di kejadian yang baru-baru ini, sempat ngalamin putus asa gak sih? Putus asa banget. Gue bahkan sempat kontekan sama temen gue. Terus gue tuh bilang kayak gue udah gak kuat gitu. Gue malu, gue kecewa, gue sakit hati. Gue bener-bener kayak udah deh, gue mendingan mati aja gitu daripada gue harus hidup terus gue ngejalanin rasa malu, rasa sakit, kecewa dan segala macam gitu. Gue beneran kontekan sama temen gue itu gitu. Jadi putus asa banget. Selain kejadian yang pernah lo lewatin yang baru-baru ini, ada gak sih akar dari sebelum itu?
Kalau akar tuh sebenarnya udah ada dari jauh abang gue lahir bahkan. Gue sama abang gue tuh beda 7 tahun. Jadi bisa dibayangin itu udah berlangsung berapa tahun. Tapi kalau misalkan mau bahas yang dulu-dulu nih, yang parahnya gue pernah sampai ditodong benda tajam lah gitu. Itu di tahun 2020 Sama siapa? sama bokap gue. Dan posisinya itu gue masih inget banget, gue di rumah cuma berdua, nyokap sama abang gue nggak ada. Gue ngekontak abang gue nggak bisa dijawab sama sekali. Akhirnya yang gue bisa kontak itu pacarnya abang gue. Gue cuma bisa ngasih bukti, gue VN, gue foto, gue video. Gue masih nyimpan bahkan foto gue nangis di tahun itu yang bener-bener hancur banget. Itu awalnya karena gue bilang gue tuh depresi gitu. Jadi gue sempat ngobrol sama psikolog. Terus psikolog bilang kalau gue ada kemungkinan bisa ada di tahap depresi gitu. Gue harus ditindaklanjuti. Terus akhirnya gue ngomong, dan bokap gue malah kayak, ya lo ngapain ngadu-ngadu ke psikolog, lo ngapain nanya-nanya ke psikolog dan segala macam gitu. Lo kalau mau adu depresi ya ngadu sama depresi gue gitu. Gue udah 40 tahun lebih hidup, gue ngerasain lebih banyak sakit hati gitu. Kira bokap gue, ini karena dia di bawah pengaruh alkohol ya teman-teman. Bokap gue ke dapur ngambil 2 pisau sama 1 gunting. Terus dia kayak, nih, dia nodongin gue. Terus kayak, gue bunuh lo, nanti lo yang bunuh gue, nanti gue bunuh diri gue sendiri gitu. Saking gue bener-bener cuma ngomong kalau gue pernah depresi gitu. Dan akhirnya ya udah, gue di situ cuma bisa nangis-nangis doang. Gue berharap semuanya baik-baik aja. Terus gue lupa banget gimana ceritanya gue bisa keluar dari rumah itu gitu. Tapi posisi lo pada saat lo lagi di cerita doang itu, perasaan lo gimana? Lebih ke ya udah kalau lo mau todong gue ya todong gitu sih. Gue nggak ada ngerasa kayak please jangan gitu nggak ada. Gue kayak ya lo kalau mau akhirin hidup anak lo ya akhirin aja di detik itu gitu, daripada gue harus hidup lama-lama terus ngerasain sebanyak itu rasa sakit. Ya udah mendingan selesain aja gitu. Berarti yang terlintas di pikiran lo udah seperti itu ya? Dan gue cuma bisa nangis-nangis doang karena gue udah nggak tahu gue harus ngerespon apa gitu. Pasti bingung. Tapi pada saat abis setelah itu kejadian itu lo ngalamin mungkin trauma atau gimana? Ini tuh yang nyokap gue sering ngajarin ke gue. Gue itu nggak boleh naruh dendam sama orang lain, apalagi dalam lingkup keluarga ya gitu. Jadi kalau misalkan gue ditanya gue trauma apa enggak, gue nggak ada trauma yang kayak gue ngelihat senjata atau benda tajam terus gue jadi takut gitu, enggak. Atau gue ketemu bokap gue jadi takut gitu, enggak. Gue lebih ke arah kayak ya udah coba untuk maafin, coba untuk lupain, habis itu udah. Karena gue nggak mau hidup dalam penyesalan lah, hidup dalam kepahitan lah dan segala macam. Itu bener-bener nyapein diri sendiri aja gitu. Tapi gimana Kim? Apa tuh? Perasaan lo ke bokap lo gimana? Apakah udah dimaafin? Kalau saat ini karena setelah gue udah tahu kejadian yang sebelumnya, gue prefer untuk enggak ada di satu perasaan apapun sih. Dibilang maafin enggak, dibilang marah juga enggak, dibilang gue mau labrak bokap gue teriak-teriak juga enggak, dibilang gue mau diem juga enggak. Pokoknya lihat nanti aja kayak gimana gitu. Jadi kalau dibilang gue udah maafin atau enggak, gue juga nggak tahu karena perlakuannya tuh semenyakitkan itu gitu. Jadi nggak tahu sih gue udah maafin atau belum. Tapi lo masih kontekan sekarang? Enggak, gue blok bokap gue, nyokap dan abang gue juga blok bokap gue. Karena saking bokap gue tuh udah ngomongnya tuh yang udah aneh-aneh, udah ngefitnah nyokap gue, udah ngata-ngatain gue sama abang gue. Dan parahnya lagi, gue tuh baru tahu nyokap gue nahan rasa sakit itu berarti kurang lebih 30 tahun. Bokap gue bareng, nyokap gue nahan rasa sakit itu tuh bener-bener kena banget sih di gue gitu. Jadi gue milih untuk gak kontak-kontakan dulu aja sih sama bokap gue. Oke, sorry. Kan tadi lo bilang nyokap lo udah nahan selama 30 tahun itu. Perasaan lo pada saat lo tahu nyokap lo nahan seperti itu gimana? Aduh, gue cengeng lagi orangnya. Gak apa-apa. Gue lumayan agak sakit sih
pas nyokap gue cerita kayak, iya mama mergokin, iya mama udah coba kayak gini, iya mama udah coba diam, mama udah coba ngomong, mama kayak gini tuh buat ngejagain kamu sama kakak dan segala macam gitu. Dan itu bener-bener ngehancurin gue banget sih. Di momen nyokap gue cerita itu, gue cuma kuat-kuatin doang depan muka nyokap gue gitu. Kayak nyokap gue bahkan bilang kayak gini, mama tuh sebenarnya nggak mau ngasih tahu kamu karena mama tahu kamu tuh pasti nangis, pasti kamu nanti sakit hati, kamu kan deket banget sama papa kamu, mama tuh nggak mau ceritain ini gitu. Dan pas nyokap gue bilang itu, gue bener-bener hancur banget. Kayak maksudnya nyokap gue udah nahan 30 tahun buat gak cerita, dan nyokap gue masih mikirin perasaan gue dibalik perasaan nyokap gue sendiri gitu. Dan nyokap gue tuh bener-bener udah berusaha semaksimal dia. Nyokap gue udah coba lari, nyokap gue udah coba bertahan, nyokap gue udah coba buat diem, nyokap gue udah coba buat ngomong, udah minta tolong bantuan sana sini. Dan nyokap gue yang bener-bener udah survive dan struggling banget untuk menghidupi gue dan abang gue, sampai akhirnya gue sama abang gue bisa kuliah aja tuh itu berkat nyokap gue gitu. Dan pas nyokap gue bilang kayak gitu tuh bener-bener ngancurin gue sih. Sedih banget kayak kok bisa dan kok harus nyokap gue yang ngerasain ini gitu. Ada nggak kata-kata buat nyokap? Waduh, gue gengsian lagi. Gak apa-apa. Cuma mau bilang thank you sih ke mama karena mama udah sekuat itu, mama udah mau membesarkan aku sama kakak. Walaupun aku sama kakak sering berantem, aku sama kakak sering ngecewain hati mama, tapi mama masih mau membesarkan kita berdua. Mama masih mau maafin orang-orang yang jahat sama mama. Mama mau coba banget buat bangkit terus buat anak-anaknya. Thank you. Kalau dari lo sendiri, itu kan itu udah masuk ke tulisan lo kan? Ada nggak nih selain itu Apa tuh? yang bikin perasaan lo hancur mungkin? Yang bikin perasaan hancur? Dengan fakta-fakta yang baru lo tahu nih. Gue so far itu aja sih sebenarnya yang bikin perasaan gue hancur gitu, karena itu tuh udah momen paling hancur gue. Jadi kalau ada orang lain atau hal-hal lain yang mau ngancurin gue juga kayak gue udah mati rasa deh, kayak gak ada apa-apanya lah deh pada kasus bokap gue yang kemarin ini gitu. Mati rasa itu seperti apa? Mati rasanya tuh sampai kayak misal gue tahu fakta orang lain gitu, orang lain ya, ini orang lain bukan bokap gue, misalkan orang lain nyakitin hati gue dengan bentuk apapun gitu, atau kayak mengganti peran gue dengan orang lain, atau mencari orang lain buat menggantikan posisi gue, buat nyari yang lebih dibanding gue dan segala macam. Gue udah kayak ya udah terserah lo deh gitu, karena yang ini aja gue udah berhasil lewat, kenapa yang ini enggak gitu. Oke. Cara lo ngalihin perasaan sedih lo, kecewa lo, ada nggak? Pertama itu stress relief gue adalah gue tidur. Beberapa hari yang lalu itu gue total tidur 12 jam. Terus abis itu kebesokannya gue ngelakuin hal yang sama gitu, karena gue bener-bener stres tingkat parah gitu. Itu baru-baru ini gue tuh tidur sampai selama itu. Cara gue ngalihin masalah gue itu sebenarnya tidur. Gak tau kenapa energi gue tuh langsung habis aja, langsung gue gak bisa nih ngerjain yang lain, gue gak ada energi nih, jadi gue tidur. Terus kalau misalkan gue udah mulai nyadar, udah mulai ada energi, daripada gue capek-capek mikirin masalah itu terus-terusan, gue coba tumpahin ke tulisan gue itu. Karena dari tulisan itu kayak mengekspresikan gue aja gitu. Terus paling sama gue kontak teman-teman gue aja sih. Oke, gue pengen tanya deh, Apa tuh? kalau misalnya lo nulis, kan pasti campur aduk ya perasaan. Kalau dari lo sendiri gimana perasaan lo pada saat lo nulis apapun itu tulisannya? Gue lebih tenang. Itu tuh bener-bener pelarian gue banget. Gue mau ada dimanapun, terus gue lagi stres, gue nulis, gue tenang. Jadi pas momen gue nulisnya terus gue nangis, setelah selesai gue nulis, udah habis itu gue kayak ya udah gitu. Berarti hobi lo itu juga buat pada saat lo lagi stres juga ya? Iya.
justru menurut gue hobi itu tuh harus dimaksimalin gak sih buat jadi sesuatu yang ngalihin pikiran-pikiran negatif lo yang kayak gitu-gitu. Jadi daripada fokus sama masalahnya, mending fokus sama apa yang lo bisa gitu. Tapi gue tuh pernah baca satu tulisan lo yang lo kirimkan ke gue. Coba gue lupa deh. Apa tuh? Gak ada di gue. Nih, jadi tuh ada satu kata-kata dari Kim yang gue minta waktu itu sama Kim kan. Kata-katanya kayak gini. Takut deh. Ingin sekali ku tata ulang perasaan kacau yang gulana. Menerbitkan serangkaian memori yang jauh lebih berwarna. Kenapa gue bilang kena? Karena kayak itu sangat amat bermakna ya menurut gue. Dan gue sangat amat berharap sih Kim, kayak lo siapa tahu ntar Kim ngeluarin buku ya teman-teman semua. Karena kata-kata Kim itu apa ya, puitis. Oh my god. Banyak kata-kata yang puitis, tapi karena mungkin belum aja ya, belum diselesain aja ya. Iya. Thank you loh. Iyalah. Soalnya emang aku sendiri yang minta kan waktu itu kata-katanya ke Kim, karena waktu itu lagi butuh afirmasi banget. Biasa stres. Stres itu nggak apa-apa teman-teman. Iya, karena stres kita tuh stres wajar yang ini bukan mendiagnosa sendiri. Iya, tapi iya. kita mengakui kalau itu biasa aja. Iya. Gitu. Aku betul. maksudnya. Jadi kata-katanya Kim bagus kok. Itu tau nggak kenapa gue bikin tulisan itu? Nah, gue baru mau nanya, kenapa? Kita kan connect ya. Jadi gue tuh bikin tulisan itu karena gue ngerasa masa lalu itu kan gak bisa dirubah. Betul. Kalau masa depan itu bisa lo tata. Betul. Gitu. Jadi gue emang sih pengen banget menata masa lalu gue dalam bentuk apapun. Kayak gue pengen deh gue coba sekali lahir dari keluarga yang lain. Atau gue kayak pengen ngebenerin nih apa sih sebenarnya yang salah gitu. Gue coba cari tahu dan segala macam. Tapi karena gue tahu itu nggak bisa, ya kenapa nggak gue lakuin untuk masa depan gue daripada gue nya terpuruk. Daripada gue nya bener-bener nyaman banget di zona jatohnya gue, mendingan gue bangkit, mendingan gue coba untuk tata masa depan gue gitu. Tapi kan lo banyak nulis nih. Pelajaran setelah lo nulis. Pelajaran setelah gue nulis, gue lebih jadi harus coba untuk percaya diri. Satu, karena gue tuh anaknya sebenarnya nggak percaya diri banget. Gue tidak percaya diri banget gitu. Tapi setelah gue nulis, gue coba untuk belajar percaya diri. Gue belajar untuk mengalihkan pikiran gue supaya nggak ada di hal-hal yang negatif. Gue coba belajar juga nyari sesuatu hal yang baik dari hal-hal yang buruk yang terjadi di hidup gue gitu. Kalau dari lo sendiri nih, kan tadi udah lost point, udah kesepian. Apa sih hal yang paling bahagia? Hal yang paling bahagia, gue masuk Nadir sih. Seru kan? Kalian harus jadi next narasumber, oke? Jadi kalau misalkan kalian mau pada jadi narasumber, Bener. langsung aja Komen. bukan komen. Oh, apa tuh? DM aja. DM Instagram. kita. Instagramnya apa namanya? Nadir Podcast. Sudah tahu kan teman-teman semua. Sobat Nadir harusnya udah pada tahu. Iya. Kita benar-benar terbuka buat semua orang ya. Jadi Betul. kalau kalian mau dan kalian siap untuk cerita, langsung hubungin aja. Bener. Hashtag obrolin aja kan. Obrolin aja, jangan lupa teman-teman. Oh. Oke. Jadi paling bahagia nih masuk Nadir. Iya nih. dong. Karena Selain kan gue akhirnya itu- bisa ngobrol. Ya kan? Ya, bisa ngobrol bareng. Iya. Bareng aku. Tanpa ngerasa dijudge loh. Iya, kalau kalian ngerasa dijudge sama orang-orang, kalian coba ngobrol di Nadir. Pasti gak akan dijudge. Justru kita bakal ngasih, bukan masukan, kita bakal merangkul kalian semua. Nadir tuh jadi ruang gak sih? Betul. Oke. Ada nggak sih Tuh. apa ya, support system mungkin atau sahabat, teman yang buat kamu curhat? Support system. Sebenarnya ini bukan ya support system sih masuknya. Cuma gue lebih ke arah ngelihat mereka nih sebagai alasan gue untuk tetap hidup. Itu nyokap sama abang gue gitu. Karena mereka udah, ya sebenarnya salah satunya bokap gue juga pasti. Karena kan mereka bertiga itu udah coba banget untuk bikin gue tetap hidup, tetap bangkit gitu kan. Mereka bertiga pasti support system gue. Tapi di luar dari support system, kalau misalkan gue mau cerita,
gue biasanya cerita ke diri gue sendiri dulu sih, kayak misalnya lewat doa atau lewat tulisan gue gitu. Tapi kalau di luar dari diri gue sendiri, gue biasanya curhat sama teman-teman gue gitu. Ada nggak sih yang mau disampaikan buat mereka semua? Thank you udah dengerin cerita aku. Tapi semoga nggak capek-capek ya. Iya gitu. Jadi semoga tidak capek mendengar curhatan gue yang itu aja gitu. Harapan untuk jadi Kim yang lebih baik ke depannya? Harapan gue mau banget bisa lebih percaya sama diri gue sendiri sih. Dalam bentuk apapun, dalam gue mau ngerjain apapun, gue mau melakukan apapun, gue harus percaya sama diri gue sendiri gitu. Ada yang mau dipromosiin gak? Gak ada lagi, ini dikat aja ya. Gak apa-apa, mungkin Instagram gitu kalau mau ngecek-cek aku di mana. Kalau kalian mau cek Instagram gue namanya Kirsten KBY. Terus gue tuh juga sebenarnya punya account gambar-gambar. Tapi namanya susah. Namanya Kirsketch, KIRSKETCH. Nanti ada di bawah sini. Dicek ya guys di bawah sini. Oke. Follow. Ini paling akhir nih, terakhir. Apa tuh? Kata-kata untuk Sobat Nadir, quotes. Kata-kata untuk Sobat Nadir. Gini sih ya. Jangan melakukan sesuatu hal yang buruk. Karena itu apa yang lo tabur, penuaiannya itu tuh gak cuma ke diri lo sendiri, tapi bisa turun ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi mendingan lo berperilaku baik, lo mendingan jadi orang baik, lo mendingan tetap fokus sama hal-hal baik daripada lo ngelakuin hal-hal yang buruk terus karmanya harus dirasain sama orang lain sih. Dan tetap harus semangat Semuanya. yoi. Oke, Kim, aku ada sesuatu yang buat kamu. Apa tuh? Wah, lucu banget. Lihat ya, guys. Thank you. Sah ya guys, udah dikasih ya guys. Asik. Thank you. By the way, kita foto dulu ya. Boleh. Oke, terima kasih ya Kim. Thank you, yang Nadir. udah ngeluangin waktunya ini untuk Nadir Podcast. Thank you, Rira. Oke, Sobat Nadir, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nih, nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you! Hey kawan